anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Mu'ad radifuhu ala rahli, dan Mu'ad tatkala itu beliau bonceng di atas ontanya. Qala, Mu'ad mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad ibnu Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, yani labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thalathan, itu dilakukan oleh Rasulullah 3 kali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang yashhadu bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, sidqan min qalbihi, jujur dari relung hati yang terdalam, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali pasti Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Qala, berkata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, yani bolehkah aku beritahukan hal ini kepada semua orang, nanti mereka itu akan menjadi sangat gembira. Qala, beliau mengatakan, idzan yattakilu, jangan, khawatirnya mereka nanti itu ngandalkan ini saja, sembrono itu. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman, tapi akhirnya Mu'ad memberitahukan hadis ini jelang kematiannya ta'assuman, dengan perasaan dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, pembantunya beliau sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah. Jadi selama berada di kota Madinah. Jadi tatkala awal kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka datanglah kepada beliau Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu salah satu wanita Madinah yang masih ada jalur kekerabatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Ummu Sulaim itu dari Bani Najjar, sedangkan beliau itu dengan Bani Najjar itu sekerabat. Kenapa? Ya karena meskipun Rasulullah orang Makkah, tapi beliau itu mempunyai kerabat dari orang Madinah. Karena istrinya Hashim, siapa Hashim? Hashim itu bayi Rasulullah. Jadi Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim ibn Abdi Manaf. Jadi ibn Abdi Manaf. Jadi Hashim itu punya istri dari Yathrib. Yathrib itu nama sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota itu namanya adalah Yathrib. Kemudian setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota itu diganti nama menjadi Madinatu Rasulillah, kota ini Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullahnya hilang, ganti Madinah tok. Ya. Hashim itu punya istri dari negeri Yathrib, namanya Salma ibn Amr kalau nggak salah. Pokoknya Salma. Salma itu yang nanti melahirkan Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah SAW itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib itu punya, Abdul Muttalib itu punya ibu dari Madinah. Berarti Rasulullah SAW itu punya kerabat dari Madinah. Oleh karena itu dalam sejarah beliau SAW itu tatkala selesai disusui oleh Halimah Sa'diyah, beliau itu pada waktu lahir itu kan disusui oleh ibundanya, jadi hari pertama.
Kemudian 3 hari kemudian, hari kedua, 3 dan 4 itu disusui oleh budaknya Abu Lahab, Suwaibah, yang dimerdekakan tapi disuruh untuk nyusui budake, untuk nyusui Muhammad kecil. Tatkala itu, loh kok iso Abu Lahab koyo ngono kok nyusui apa itu seneng karo Muhammad. Loh cilikane Abu Lahab itu pamanda Rasulullah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakak tua dari Abdullah, Dan Abu Lahab itu diantara pamannya Rasulullah sing open, sing perhatian karo Muhammad itu Abu Lahab. Itu Abu Lahab, keajaiban takdir para ikhwah. Jadi Abu Lahab itu tokoh Quraisy. Wis ngono wong itu nggo ganteng. Disebut sebagai Abu Lahab karena wong ganteng. Lahab itu apa? Tahu api? Api ini kan berkobar, bagian puncak atasnya itu warnanya apa? Warnanya itu bagian puncak api itu kan abang ya, merah. Lah bagian puncak, kilatan yang bagian puncak itu kan putih sedikit merah. Warnanya itu putih sedikit merah. Dan itu lahab. Al-lahabu dalam bahasa Arab itu adalah ini ujungnya api yang warna-warnanya itu putih-putih sedikit merah. Jadi warna dia disebut Abu Lahab itu karena kulitnya itu wapi, kulitnya itu enggak putih-putih blejet, yo enggak ireng, yo enggak sawo mateng, orang sawo mateng Arab. Ini mau mateng itu wong Jawa. Nah, warnanya itu putih-putih semu-semu merah. Lah, itulah warna kulitnya Abu Lahab. Terus wong itu gede dhuwur, ganteng, gitu ya. Makanya enggak heran kalau bojone ayu. Saking ayu nih orang-orang Arab sampai nyebutnya Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil kan sebutannya istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil. Nah, dia itu kakak beda ibu dengan Abdullah. Kakak beda ibu dengan Abdullah, sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Abdullah itu bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, tatkala Abdullah masih kecil, tatkala Abdullah yani meninggal dunia, tatkala Rasulullah SAW masih dalam kandungan, itu sing perhatian banget sama Aminah ibundanya Rasulullah itu Abu Lahab. Mesane ponakanku arep lahir gak duwe bapak, ngono ya. Jadi itu perhatian banget itu si Abu Lahab itu. Begitu Rasulullah SAW itu lahir, dikasih nama sama kakeknya dengan nama Muhammad, maka orang yang sangat gembira dengan lahirnya yani Muhammad kecil itu adalah Abu Lahab. Ponakanku lanang, seneng pokoknya. Lalu dia punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah tatkala itu sedang nyusui. Karena dia punya anak kecil sedang nyusui, dimerdekakan Suwaibah itu. Kamu merdeka tapi susuwono ponakanku. Tapi susuwono ini ponakanku. Itu ini Abu Lahab. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW itu gede tapi belum jadi Nabi ya. Di umur 25 itu kan beliau nikah sama Khadijah. Setelah itu mempunyai anak. Di antara anaknya ada yang rodok kembar. Ya gak kembar sih, tapi rodok kembar, selisih setahun. Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Jadi anaknya beliau itu kalau kita urutkan itu kan yani Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Abdullah. Salah. Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Semua anak Khadijah itu lahir sebelum kenabian kecuali Abdullah. Abdullah itu lahir setelah Rasulullah SAW jadi nabi. Jadi Abdullah itu lahir setelah beliau SAW menjadi nabi. Lah, anak sing rodok kembar itu Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu umur mepet, selisih setahun. Kebetulan tatkala itu, yani siapa tadi? Abu Lahab itu punya anak lanang yang rodok kembar. Ya umurnya gak tambah jauh, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah ibn Abi Lahab, Utaibah ibn Abi Lahab. Jadi Abu Lahab itu saking senangnya sama Muhammad. Ini belum jadi nabi ini. Belum jadi nabi itu akhirnya dilamar. Anakmu tak pee. Lah sinten man? Ya karo-karone ngono. Ruqayyah sama
sama Ummu Kulsum. Akhirnya Ruqayyah nikah sama Utbah, Ummu Kulsum nikah sama Utaibah. Jadi statusnya Abu Lahab itu paman karo besan. Paman karo besan. Gak satu lagi, dua. Besan itu dua. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Ngomong apa tadi ini? Ngomong apa? Iya, gara-gara Ummu Sulaim. Lah, itu ya ikhwan waridin azanillahu wa iyyakum. Jadi Rasulullah SAW itu punya kerabat dari mana? Punya kerabat dari Madinah. Ya, aku sielin. Tadi ngomong Aminah ya. Setelah itu Rasulullah SAW itu disusui sama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Disusui sama Halimah As-Sa'diyah. Lah, 2 tahun setelah peristiwa penyusuan itu kan dibalik no. Diminta lagi sama Halimah untuk dibawa lagi ke Taif. Halimah itu orang Taif. Jadi dibawa lagi ke Taif, akhirnya dikembalikan. Entah kita mengatakan tatkala Rasulullah kembalikan itu 4 tahun, entah kita katakan tatkala Rasulullah kembalikan itu 2 tahun 4 bulan. Yang penting lah pokoknya pada waktu dikembalikan. Sama Aminah pada usia Rasulullah SAW itu 6 tahun. Itu sama Aminah diajak pergi untuk sowan kerabatnya yang di Madinah. Bapakmu itu duwe kerabat di Madinah, ayo sowan. Akhirnya sowan toh. Ya sowan Muhammad kecil itu dijak sowan ke Yathrib untuk apa? Kenalan dengan kerabat-kerabatnya yang dari Yathrib, yang dari Yathrib. Itulah kemudian tatkala pulang Aminah meninggal dunia di Abwa. Lah, kerabat-kerabat ini Yathrib itu adalah keluarga Bani Najjar. Salah satu di antara keluarga Bani Najjar itu adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ini ibunya, ini Anas, ini ibnu Malik. Jadi Anas bin Malik, ini itu Malik itu punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini yang masih kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah yang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak bisa bantu apa-apa ya Rasulullah, anakku iki wae sampean dadi ana pembantu. Anakku ini jenengan jadikan untuk memenuhi keperluan dirimu. Dan dialah Anas ibnu Malik, yani radhiyallahu anhu. Nah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu suatu hari itu naik ar-rahl. Ar-rahl itu kendaraan di zaman itu 3, unta, himar, sama kuda. Ini kuda itu kendaraan gaya-gayaan. Ini kendaraan pacu sama kendaraan gaya keren-kerenan. Oh, saiki ngono yo mobil sport. Saiki yo gak iso gawe apa itu ngangkut barang ngono iso. Yo mosok Ferrari gawe ngangkut jagung. Ini ora ya pokoknya gawe kendaraan gaya-gayaan gitu. Di sini juga cuma paling 2. Ya, Ferrari itu berapa orang? 2 toh? Iya, 2. Gawe keluargaku ya ora cukup. Anakku 10. Gawe keluargaku ya ora cukup. Hanya untuk 2 orang. Jadi Lamborghini barang itu kan untuk 2 orang toh. Ya, kendaraan kecil gitu tapi gaya-gayaan toh. Jadi gak cukup ya enak opo lah, enak Innova ono muat akeh. Enak bis malahan. Ini muat akeh. Jadi lah, yang kedua unta. Unta itu kendaraan keluarga kalau istilah zaman sekarang itu. Jadi kendaraan sekaligus buat untuk ngangkut barang, iso dinaiki, iso ngangkut barang, dan iso diboncengan. Bisa dibuat jadi boncengan karena posturnya kan gede, jadi bisa dibuat untuk boncengan dan bisa untuk ngangkut barang. Saiki ngono ya mobil-mobil keluarga lah, ya Innova, PV, opolah skala kelas itu lah kalau sekarang itu. Sekarang itu ya semacam itu. Yang ketiga, himar. Himar itu kendaraan kendaraan kelas ekonomi bawah. Jadi saiki ngono yo pick up terus cherry kan. Kira-kira gitulah. Kira-kira nyanyi semacam itulah. Rahal yang ada dalam hadis ini itu himar. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW tatkala itu naik himar. Makanya dalam hadis ini para ulama itu mengambil faedah tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tawadhu'? Ya karena himar itu kendaraan apa ya? Kelas ekonomi bawah. Kendaraan kelas-kelas ya kelas-kelas
Opo lah gitu ya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya unta. Jadi beliau itu punya unta kesayangan, di mana-mana selalu dibawa, namanya Qaswa. Namanya itu Qaswa, kendaraannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga ini nyantai aja, landai aja naik himar. Bahkan tatkala itu bonceng siapa? Bonceng Mu'ad ibnu Jabal. Jadi boncengan di zaman itu para hadirin azanillahu yakum itu ada dua kemungkinan. Ada boncengan bermakna karo-karone naik, jadi dua orang itu naik, naik kendaraan itu. Ada boncengan dalam arti yang dibonceng di atas, yang bonceng nuntun. Jadi di zaman itu. Fahami masalah itu sehingga tidak menimbulkan masalah tatkala Rasulullah SAW nawari Asma untuk bonceng unta nih. Jadi dalam Sahih Bukhari itu kan pernah Rasulullah SAW itu sedang jalan-jalan gitu bersama para sahabat. Tengah jalan kepapasan karo Asma. Asma itu siapa? Asma itu putrinya Abu Bakar. Putrinya Abu Bakar, istri dari Zubair ibn Al-Awwam. Istri dari Zubair ibn Al-Awwam. Tengah jalan gitu Asma itu dari kebun. Dari kebun. Zubair itu dikasih Rasulullah SAW sebidang tanah, ditanduri. Ya tanduri kormo, tanduri opo itu jaraknya 2 mil dari kota Madinah, 2 mil dari Masjid Nabawi. 1 mil itu 1,6 kilo. Berarti kira-kira ya 3 kilo. 3 kiloan dikit, 3 kiloan lebih. Melaku, lumayan ya 3 kilo melaku. Jadi jalan gitu ya. Tengah jalan ketemu sama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Asma, bonceng yuk." Gitu. Maksudnya bonceng dipepeti, ya enggak mungkin lah. Bonceng dalam arti jadi Rasulullah akan turun, Asma di naik, dan roto-roto jenenge bonceng wong wedok di zaman itu yang dibonceng di atas, yang bonceng jalan, yang bonceng itu jalan. Begitu. Tapi Asma enggak mau. Ini Asma enggak mau. Tapi dalam hadis ini, kisah dalam hadis ini itu Rasulullah SAW sama Mu'ad itu sama-sama naik di atas kendaraan. Jadi kendaraannya itu dinaiki oleh dua orang. Itu menunjukkan kepada kita para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kepada kita pertama ya akhwan, pertama orang itu kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka sesekali tampillah sebagai orang biasa. Jadi kata Rasulullah SAW ada 2 hadis yang perlu digabungkan dalam masalah ini. Yang pertama, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi yuhibbu an yara athara ni'matihi alaih. Allah itu jika memberi nikmat kepada hambanya, Allah itu kepingin, Allah itu senang kalau Allah lihat efek dari nikmat tersebut. Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi yuhibbu an yara athara ni'matihi alaih. Allah itu jika kasih nikmat kepada seorang hamba, maka Allah itu senang kalau nikmatnya itu kelihatan efeknya. Kelihatan efeknya. Contoh, ini kapan Allah itu ngasih orang itu kaya raya. Ini tuh kendaraan aja ceri. Yo opo lah pantasnya wong sugih. Pantasnya wong sugih wong. Yo Alfa topo ngono mosok ceri rek. Ya padahal sugih duit miliaran untuk ini ceri. Jadi yo gak pantas gitu ya. Jadi Allah itu gak senang. Zuhud itu bukan zuhud. Zuhud itu bukan mesti jadi miskin. Zuhud itu tidak mesti jadi orang yang gak punya. Zuhud itu urusan hati. Sugih gak sugih itu urusan nasib. Sugih gak sugih itu urusan nasib. Kau mau pengen sugih, nasib gak sugih yuk gak sugih. Jadi gak kepengin sugih, nasib sugih yuk sugih. Ono ta sing gak kepengin sugih. Ora ono. Jadi zuhud itu tatkala jiwa itu tidak terikat dengan dunia, itu zuhud. Jadi jiwa itu gak tahu mikir dunia. Kerja ya, mergo Allah perintahkan kerja ngono wae. Karena kerja itu karena Allah memerintahkan untuk usaha, kemudian dia usaha. Lah kok Allah dadi wong sugih itu urusan lain. Tapi hati tidak terikat dengan dunia. Dunia itu di tangan dan tidak sampai masuk ke dalam hati. Itu hakikat dari zuhud. Maka bisa jadi orang kaya raya itu zuhud. Bisa jadi loh orang kaya raya itu terus zuhud. Salah satu di antara orang yang zuhud itu kan Abu Bakar, tapi kaya raya. Salah satu di antara orang yang zuhud itu Abdurrahman bin Auf, tapi juga kaya raya. Di antara orang yang zuhud adalah
Yani Utsman bin Affan, tapi juga kaya raya. Di antara para ulama yang terkenal dengan ahli zuhud itu Abdullah bin Mubarak. Tapi beliau itu miliarder. Jadi orang di kitab zuhud, di kitab yang membahas zuhud, itu nama yang paling mencuat adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ahli zuhud, seorang yang ini, seorang ini. Padahal beliau miliarder, kaya raya, orang yang sangat kaya raya. Tatkala orang itu mampu melepas dunia dari hatinya. Lah kalau dia kaya, maka kekayaan itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Allah itu senang kalau melihat, kalau Allah itu ngasih nikmat, Allah beri. Jadi Allah itu melihat efek dari nikmat tersebut. Tapi jangan selalu berpenampilan perlente. Jangan selalu berpenampilan jadi sebagai orang yang kaya. Khawatirnya nanti memunculkan ujub, memunculkan takabur. Terus akhirnya tidak mau untuk berpenampilan biasa, nggak mau untuk kumpul dengan orang-orang yang sederhana. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, yo boyo arang-arang tetap berpenampilan kayak orang nggak punya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-badzadzatu minal iman. Badzadzah itu ya penampilan apa ya? Penampilan kayak orang-orang miskin lah. Jadi al-badzadzatu minal iman. Berpenampilan biasa. Yo meskipun punya Alphard yo kadang-kadang numpak gerobak. Meskipun punya Oppo yo, punya Nmax yo kadang-kadang numpak iku lho mobil sing sepeda motor sing welek kadang-kadang. Meskipun pakainya bagus-bagus kadang-kadang yang pakai pakaian sederhana dan macam-macam agar dia itu siap untuk hidup sebagai orang kaya dan siap untuk hidup sebagai orang miskin. Biasanya jadi mangan yo pakai piring-piring yang mewah yo arang-arang pincuan. Jadi daun jati atau apa semacam itu lah, kayak semacam itu namanya badzadzah. Itu namanya al-badzadzatu min al-iman. Jangan sampai jadi kita itu terobsesi, terbentuk oleh kondisi yani fasilitas. Yani oleh kondisi yani fasilitas. Misalkan jenengan itu duwe gelas kali kristal. Mahal wapi gitu ya. Ben ngombe pakai itu. Suatu hari gelasnya pecah, lah sedih. Ini padahal ngombe kalau gelas kristal, kalau ngombe kalau gelas plastik ini beda nih. Jadi wong itu kan kadang-kadang terobsesi oleh dunia, oleh penampilan. Jadi nek jenengan itu misalkan disuguhi kopi ngono. Kopi diceret. Terus di kono ono gelas kristal, ono gelas milamin, ono gelas kaca, ono gelas plastik, ono gelas opo ngono. Yang dipilih kira-kira yo gelas sing apik iku padahal yo padha wae. Ini isine yo padha-padha kopine. Allah alam. Ala kulli ya, semacam itu. Rahal. Ini menunjukkan ketawaduannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ngomong, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dan ini masalah penting ya, masalah adab. Ini masalah adab. Jadi kalau dipanggil jadi oleh orang yang alim, kalau dipanggil oleh gurunya, dipanggil oleh seorang yang alim, maka nimbalini, balesi, itu gunakan bahasa-bahasa yang layak untuk makom seorang alim, untuk makom seorang syekh, untuk makom seorang opo. Jangan kemudian dipanggil oleh guru nih, jadi fulan, opo ustad kepiye ngono lho. Jadi bahasanya orang Arab itu dipanggil ya Mu'ad, kan na'am atau ajal, gitu toh. Itu bahasa Arab asli. Jadi ya. Tapi beliau tidak. Beliau mengatakan labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Itu nih bahasa kita ngono yo, apa toh? Wong Jawa dipanggil wong tuane atau dipanggil yani seorang alim atau ustadz yang sangat dihormati terus menggunakan bahasa yang sopan banget ngono kok istilah ngono. Yani apa lah apa ya? Yani dalem apa apa semacam itu. Dan itu adalah salah satu di antara adab-adab syar'i. Tidak mesti harus labbaika wa sa'daikun, malah gak paham ustaz opo iku. Yang gunakan bahasa-bahasa kita tapi semakna.
tapi semakna. Jadi salah satu di antara adab-adab syar'i memanggil orang yang makomnya itu tinggi itu gunakan bahasa-bahasa lembut. Dipanggil oleh orang yang makomnya tinggi itu juga gunakan bahasa lembut. Perhatikan misalkan para ikhwatul azani Allah, Nabi Ibrahim tatkala manggil bapaknya itu enggak ya abi, tapi ya abati. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Dalam bahasa Arab, nek manggil orang itu bapak itu ya abi. Itu yani wahai bapakku gitu ya. Tapi kalau ya-nya abi, ya-nya diganti dengan ta, itu nek bahasa kita itu kromo inggil. Jadi apa to? Manggil bapak kan Pak, ngono to. Nek wong rada jangkar karo wong tuane kan Pak. Nek rada sopan didik ya piye? Lah, manggil orang tua dalam istilah Jawa yang paling sopan itu di bahasa Arab namanya ya abati. Jadi ya abati. Begitu. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu sopane karo orang tuanya, padahal orang tuanya enggak seagama sama beliau. Apalagi musuhi lagi sama anaknya. Begitu juga kalau dibalik. Begitu juga dengan yani kalau dibalik. Tatkala yang manggil itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil kepada Mu'adz bin Jabal, maka beliau balesi panggilan itu dengan panggilan yang sangat sopan. Beliau mengatakan labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Yani labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini jawaban dari Mu'adz Ibnu Jabal, dan rata-rata para sahabat itu kalau dipanggil Rasulullah jawabannya semacam ini. Kalau leterlek bahasanya maknanya adalah labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah wa sa'daik, dan kebahagiaan selalu tercurah untukmu. Itu bahasa terjemahan aslinya. Tapi ojo sepanjang ngono ya malah gak mudeng. Ya sapa lah istilah apa yang itu menunjukkan kesopanan, menunjukkan kesantunan, menunjukkan penghormatan kepada orang yang manggil. Kalau memang orang manggil itu adalah orang yang makomnya tinggi bagi dia, baik bapak gitu ya, Pak Dene, ustadznya, atau yang semisalnya lah, orang-orang yang memang itu adalah orang-orang yang makomnya tinggi di hadapan orang yang dipanggil tersebut. Jadi itu salah satu di antara faedah-faedah adab berkaitan dengan masalah bagaimana kita itu bermuamalah dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang panggilan itu 3 kali. Padahal tatkala itu Mu'adz itu di belakang beliau keadoyan. Jadi Rasulullah itu kan naik kendaraan, Rasulullah depan, Mu'adz belakang. Ngono, Mu'adz ngono. Nggih ya Rasulullah. Mu'adz, nggih ya Rasulullah. Ping 3. Iku lakar penapa ngono. Apa yang diinginkan oleh beliau? Dengan mengulang-ulang panggilan itu sampai 3 kali. Yang beliau inginkan adalah agar nanti tatkala diomongi Mu'adz itu benar-benar siap. Iki sampai panggil pengkel itu kalau bukan untuk perkara yang penting banget nggak mungkin. Jadi itu berarti iki akan ngomong sesuatu yang sangat penting banget sampai disiapkan 3 kali. Jadi sampai diomongi sampai 3 kali. Mu'adz, nggih ya Rasulullah. Mu'adz dalem ya Rasulullah. Mu'adz sampai 3 kali. Itu sampai diulang sampai 3 kali. Dan itu adalah salah satu di antara cara dalam ta'lim. Salah satu di antara cara dalam ta'lim, yaitu diulang-ulang. Salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan syariat itu diulang-ulang. Baik itu cerita maupun itu syariat, mesti diulang-ulang. Coba lihat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu menceritakan Nabi Adam itu ping pira? Aku irang hitung. Tapi pengake yang penting. Menceritakan peristiwa Nabi Adam tercipta di surga, kemudian yang malaikat disuruh untuk sujud, malaikat mau, iblis enggak mau. Itu kan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kisah itu dalam Al-Baqarah, Allah sebut kisah itu dalam Al-A'raf, Allah sebut kisah itu dalam Al-Kahfi, Allah sebut kisah itu dalam berbagai surat-surat yang lainnya. Padahal ceritanya ya sama. Apalagi kalau Allah tatkala menceritakan Bani Israel, kisah Bani Israel dengan Nabi Musa, itu Masya Allah sampai jadi bosan dalam tanda kutip. Itu berulang-ulang. Di Al-Baqarah itu yang diulang-ulang beberapa kali. Kemudian di surat ini diulang-ulang tentang cerita tentang masalah tersebut, diulang-ulang. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Itu rata-rata itu diulang-ulang. Kenapa?
agar ada perhatian. Perintah sholat, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu lebih dari 30 ayat. Lafati wa aqimus salah wa atu az-zakah. Padahal seandainya aqimus salah wa atu zakah satu ayat toh itu cukup untuk menjadikan sholat itu wajib, untuk menjadikan puasa itu puasa, zakat itu wajib. Tapi diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan perhatian khusus. Maka begitu juga para ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum. Satu pelajaran penting untuk bagi asatidzah. Jadi untuk agar masalah itu diperhatikan, itu bisa untuk dilakukan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan caranya Rasulullah SAW, diulang-ulang. Yang kedua, bagi santri, bagi murid, maka jangan remehkan pengulangan pelajaran. Jadi salah satu di antara adab bagi seorang santri adalah kalau ustadznya menerangkan sesuatu, meskipun sudah diulang berapa kali, seakan-akan dia baru mendengar pertama kali. Seakan-akan baru mendengar pertama kali. Pertama, karena majelis ilmu itu ibadah. Majelis ilmu itu ibadah. Dan jenengi ibadah itu ya diulang-ulang. Dan meskipun ibadah diulang-ulang, ya tetap harus semangat. Wingi sholat saya ke sholat neh. Ini wingi nani sholat saya ke sholat neh. Lah repot tenan. Ini Ramadan wingi poso saya ke poso neh. Ya memang begitu ya, statusnya ibadah itu diulang-ulang. Statusnya ibadah itu diulang-ulang. Yang kedua ya Wan, dalam majelis ilmu, inti dari majelis ilmu itu adalah kita mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Kita mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Berangkatnya ibadah, pulangnya ibadah, dalamnya itu ibadah. Yani kemudian dilindungi oleh para malaikat, dirahmati oleh para malaikat, dilindungi oleh para malaikat, disebut-sebut oleh Allah di alam para malaikat, dan macam-macamnya lah. Yani dan macam-macamnya. Lah, itu inti dari majelis ilmu. Pulang nanti dapat ilmu gak dapat ilmu itu urusan nomor 2. Urusan nomor 2. Jadi kan kadang-kadang ono toh orang datang majelis ilmu itu nggak paham, tapi gak tidur loh ya. Ini gak paham tapi gak paham. Mulai-mulai takoni karo bojone. Mau pelajaran apa Mas? Boh, remudeng. Jadi, tapi tetap dia itu mendapatkan keutamaan. Dia itu kalau mendapatkan sesuatu ilmu itu bonus. Ono sing bonusnya akeh, ono sing bonusnya titi. Ada orang yang faham banyak, ada orang yang faham sedikit. Itu masalah yang lainnya. Jadi diulang-ulang begitu. Jangan sampai kemudian kemarin nerang Ustaz gak soliane misalkan, atau tinggal turu atau yang lainnya. Itu adalah salah satu di antara bentuk orang itu meremehkan ilmu, dan kita khawatirkan keberkahan ilmu nanti itu akan hilang dengan hal yang semacam itu. Yang kita inginkan para ikhwah itu adalah ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah, dan salah satu di antara unsur keberkahan ilmu adalah menghormati piranti-piranti ilmu. Piranti-piranti ilmu ya menghormati majelis ilmu, menghormati kitab yang diajarkan, menghormati ustadz yang mengajarkan, menghormati teman-teman yang ikut belajar, menghormati apalah gitu, semuanya berkaitan dengan masalah ilmu. Jadi Rasulullah SAW di sini memanggil Mu'ad 3 kali. Mu'ad juga dipanggil 3 kali. Jawabannya tetap santun. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Mojo nesu dipanggil ping 3. Mu'ad, oke ya Rasulullah. Mu'ad, beh ya Rasulullah. Mu'ad, apa-apa? Ngono cono. Jadi kepiye to? Ya tetap santun, sopan gitu dengan orang yang akan mengajarkan ilmu kepada dirinya. Itu menunjukkan Rasulullah ingin jadi untuk memberikan Mu'ad muqaddimah agar perhatian dulu kepada itu serius, siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara caranya Rasulullah itu memang kadang-kadang itu begitu, dipanggil gitu sampai serius. Kadang-kadang ditanya. Padahal beliau juga tahu loh bahwasanya mereka enggak akan bisa jawab. Ditanya dulu enggak bisa jawab, kemudian baru kemudian beliau sampaikan. Kadang-kadang Rasulullah SAW malah sengaja menyampaikan sesuatu yang aneh.
Ben diributkan dulu kemudian baru dijawab. Baru kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut. Lah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Yani menyampaikan satu hadis yang amat sangat agung. Ini satu hadis yang amat sangat agung. Beliau mengatakan min ahadin, tidak ada seorang pun. Ahadin itu isim nakirah kalau dalam istilah nahwu. Isim nakirah yang jatuh setelah nafi, ma nafiyah. Jadi artinya lil umum. Artinya adalah lil umum, menunjukkan arti umum. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, siapapun saja, itu kalau bahasa kita. Siapapun saja, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, maupun kaya maupun miskin, pejabat, rakyat jelata, alim, jahil, yang penting siapapun juga. Siapapun saja yang dia itu yashhadu. Yang dia itu yashhadu, bersaksi. Allah ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sidqan min qalbihi, benar-benar pengakuan itu jujur dari dalam hati yang terdalam. Illa harramahallahu 'alan nar, kecuali pasti orang itu Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Perhatikan hadis ini dengan tepat. Pertama, hadis ini berkaitan dengan semua orang. Semua orang. Diambil dari kata-kata ma min ahadin, bahasa umum. Semua orang yang dia itu yashhadu. Yang dia itu para ikhwah itu yashhadu. Syahida, yashhadu itu adalah bersaksi setelah mengetahui. Jadi bersaksi setelah mengetahui. Jadi syahadat yang itu memiliki keutamaan agung dunia akhirat itu kalau syahadat. La ilaha illallah yang memiliki keutamaan agung dunia akhirat itu kalau ada syahadatnya. Syahadat itu adalah persaksian. Yang namanya saksi itu ngerti terus diungkapkan. Ngerti dulu terus disampaikan. Adapun la ilaha illallah tanpa ngerti dulu itu menyelamatkan orang di dunia. Bahwasanya dia di dunia adalah seorang muslim, di akhirat serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia itu bersaksi Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Makna dari Muhammad adalah utusannya, bahwasanya dia itu tahu Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi seorang utusannya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai wahyu, yang membawa wahyu dari langit. Tatkala dia membawa wahyu dari langit, berarti ucapannya wahyu, perbuatannya wahyu. Kalau beliau bicara perkara gaib, maka perkara akidah kita yakini. Kalau beliau bicara perintah, kita jalankan. Kalau beliau bicara larangan, kita hindari. Gitu ya, kita hindari. Semua itu sidqan min qalbihi. Dia bersaksi itu, dia bersyahadat itu jujur dari dalam hatinya. Bukan hanya hiasan bibir, bukan hanya ungkapan kata, tapi hatinya tidak. Tapi itu benar-benar mengakui jujur dari dalam hatinya. Karena orang mengucapkan syahadat itu para ikhwatin azanillahu yakum ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni mengucapkan syahadat itu hanya untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dunianya. Misalkan contoh. Jadi orang-orang kota Madinah pasca perang Badar. Perang Badar itu kan perang gak niat perang aslinya. Jadi para sahabat tatkala itu diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengambil kembali harta mereka yang dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi 2 tahun sebelum peristiwa Badar itu kan ada peristiwa hijrah.
hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Lah orang-orang Mekah itu melihat para sahabat kepingin berangkat ke kota Yathrib. Mereka itu budal-budal Allah timbang dikini ngerweti. Asal hartamu jadi gowo. Asal hartamu jangan dibawa. Akhirnya jadi para idan azani Allah ya para sahabat itu berangkat tidak ada satu pun yang membawa harta. Padahal banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf itu berangkat tidak membawa satu pun harta. Padahal beliau konglomeratnya kota Mekah. Semua sahabat berangkat tidak membawa harta apapun. Hartanya di mana kan? Dijarah, dirampok, direbut sama orang-orang Quraisy. Gitu ya. Lah, di tahun kedua di bulan Ramadan, intelijennya Rasulullah SAW mengetahui satu berita bahwa rombongan dagang Quraisy itu sedang pulang dari negeri Syam menuju Mekah, mesti melewati pinggir kota Madinah. Oleh Rasulullah SAW kesempatan itu digunakan untuk mengambil kembali harta benda yang sudah direbut oleh orang-orang kafir, dan itu boleh. Wong hartaku direbut sama orang, suatu ketika ono kesempatan tak rebut kembali, boleh? Ya boleh. Misalkan, aku misalkan duwe sepeda pancalku itu dimaling sama wong. Lah suatu ketika sing maling itu nggawa sepeda pancal itu ke pasar, langsung tak gawa ngono. Boleh? Hah? Boleh. Asalkan kita yakin bahwasanya itu sepeda pancal sampean kok sepeda pancal mirip-mirip bae. Lor kabeh. Jadi sepeda pancal yakin ada tanda yang itu adalah tanda khusus, yang itu adalah memang milik kita, silakan aja langsung dibawa. Ya, nanti kemudian yang nggon pasar itu kelabakan, kelimpungan, sepeda penyalkunan dia wis karepmu sampean maling kok. Maling gitu. Nah itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, rombongan dagang itu berhasil selamat, menghadapi adalah pasukan perang 315 lawan 1000 orang. Menang total, menang telak. Tatkala itu Rasulullah SAW menang telak. Begitu pulang dalam kondisi membawa kemenangan, orang-orang Madinah yang belum masuk Islam itu khawatir. Waduh, ternyata sekarang Muhammad punya kekuatan besar. Orang Quraisy saja berhasil dikalahkan, berhasil dihancurkan. Lalu kita nggak masuk Islam, bahaya ini. Engkau nih kapan dunyaku diambil gimana? Engkau kalau memang ini pekerjaanku bagaimana? Nanti daganganku bagaimana? Wis, nggak mungkin nggak masuk Islam, harus masuk Islam demi menyelamatkan hartanya. Akhirnya dia masuk Islam untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyelamatkan hartanya. Itu kemungkinan yang pertama. Ada jadi orang itu para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau semacam ini kan, itu kalau dulu kata mbah-mbah dulu pasca PKI itu masya Allah, yo masjid itu penuh, musola itu penuh. Kenapa? Yo kan pemerintah sedang gencar-gencarnya ngejar PKI. Nah kita di masjid kan nggak jadi PKI. Ini kita di masjid itu nggak jadi PKI. Ya wis mirip-mirip lah. Ini pada waktu kasus terorisme muncul, terus ketangkep, dikejar-kejar sama pemerintah. Itu kan banyak orang-orang yang tiba-tiba nongol di Masjid Salafi. Kenapa? Pemerintah kan ngerti. Ini duduk di sini pada-pada singgoten nih, pada-pada singkerangi kan enggak teroris. Jadi karena semacam itu, dan itu maklum dalam dunia mereka. Jadi dalam dunia mereka. Intinya ada orang-orang itu yang masuk Islam gara-gara itu. Ada orang itu yang masuk Islam gara-gara melok-melok. Yes, gak ngerti apa itu Islam, pokoknya orang-orang masuk Islam melok-melok masuk Islam. Ada orang itu yang masuk Islam itu sidqan min qalbihi, benar-benar mengakui bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, benar-benar mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Semua itu dia lakukan dari relung hati yang terdalam. Maka dialah yang mendapatkan janji beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Orang itu yang masuk Islamnya karena benar-benar mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhannya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Maka dia akan berusaha untuk mengamalkan
konsekuensinya. Dia itu akan berusaha untuk mengamalkan tuntutannya, meskipun bisa jadi tuntutan itu tidak sempurna. Karena itu yang berkaitan dengan amal itu kan berkaitan dengan kemampuan orang. Tapi kan landasannya itu bagus. Landasannya dia itu adalah orang yang benar-benar meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi, makanya Rasulullah SAW mengatakan illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Kecuali Allah haramkan dia dari neraka, itu ada dua kemungkinan makna. Ada dua makna. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas dia neraka. Allah haramkan neraka terhadap dia. Itu ada dua kemungkinan, ada dua makna. Makna yang pertama, benar-benar gak akan masuk ke dalam neraka. Dan ini kalau sidqan min qalbinya itu benar-benar diwujudkan dengan amal. Orang itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk Islam itu benar-benar mengakui dari relung hati yang terdalam bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melakukan konsekuensi syahadat itu secara maksimal. Salat ya maksimal, puasa ya maksimal, ibadah ya maksimal, meninggalkan haram ya maksimal, karena semua itu tuntutan syariat, tuntutan syahadat. Orang yang semacam ini itu berarti imannya, syahadatnya, tauhidnya sempurna. Lah, orang yang syahadatnya sempurna, tauhidnya sempurna, ibadahnya sempurna, imannya sempurna, dia enggak akan kesentuh api neraka. Berarti makna yang pertama, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan neraka atas dia, benar-benar tidak pernah mampir ke dalam neraka, benar-benar tidak pernah masuk ke dalam neraka. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wong iku syahadat, kemudian mengakui dengan seyakin-yakinnya hanya Allah yang berhak disembah, mengakui dengan seyakin-yakinnya Muhammad itu adalah utusan Allah yang perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Tapi kadang-kadang wong itu kalah karo hawa nafsu nih. Ngerti nih iki kewajiban tapi males, ngerti nih iki perbuatan haram tapi dia terjang. Padahal dia tahu iki ku haram, iki tuh haram, ini tuh larangannya Rasulullah, tapi kalah sama hawa nafsunya. Kalah ya kon sama hawa nafsunya. Ada loh orang-orang itu wong api, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, tapi saya kalah karo hawa nafsu nih. Dalam Sahih Bukhari itu diceritakan ada orang namanya Abdullah, seorang sahabat namanya Abdullah. Dalam satu riwayat namanya Nuaiman. Kisah ini dalam Sahih Bukhari. Jadi kisah asalnya dalam Sahih Bukhari, di sebagian riwayat itu dilengkapi, tapi dalam Bukhari nggak terlalu lengkap. Ya kalau saya lengkapi ceritanya, ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini itu tak akrab dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Wongnya lucu. Jadi ya jenenge wong ta ya ana wong itu sing serius itu, ana wong sing lucu. Wong sing lucu dengan ngomong sak ngomong itu yang lain itu ketawa. Jadi karena lucu. Jadi ngomong sak ngomong itu orang lain itu ketawa. Ya karena lucu. Jadi berbuat apapun itu lucu. Mangan ya lucu, ngomong ya lucu, berbuat apapun ya lucu. Jadi wong itu seneng gitu sama dia. Lah, orang ini orang lucu. Abdullah itu wongnya lucu. Abdullah atau Nuaiman itu ya orangnya itu lucu. Kana yudhiku Rasulullah, bahasa hadisnya itu. Kana yudhiku Rasulullah. Dia itu sering membuat Rasulullah itu senang. Rasulullah itu ketawa. Ya Rasulullah itu kalau sama Abdullah itu seneng gitu, sama ketawa senyum gitu. Sedangkan Rasulullah itu plong. Kalau sama Abdullah itu orangnya itu plong, seneng gitu. Ya orang semacam itu kan biasanya pintar ngomong. Terus omongannya itu lucu. Dia lucu kan seneng gitu ya. Jadi orang lain itu terkesan akrab. Lah Rasulullah pun. Jadi kata dalam sebagian riwayat, belum pernah Rasulullah itu tertawa lepas seperti tertawanya Rasulullah pada waktu bersama Abdullah itu. Jadi memang kawan itu orangnya itu lucu. Akrab gitu sama Rasulullah SAW. Sering kemana-mana bareng. Tapi tukang minum khamr. Tukang minum khamr. Jadi beberapa kali aja dia itu ya, meskipun akrab tapi syariat. Abdullah minum khamr, cambo. Abdullah minum khamr, dicambo. Setelah dicambo, sembuh, akrab sama Rasulullah. Minum khamr lagi, dicambo. Ngono sebagainya. Konco-konco syariat
syariat. Jadi meskipun konco, tapi karena itu syariat juga akan. Para sahabat sampai bosan. Jadi minum lagi yo sama Rasulullah, campukan Abdullah, campur. Terus minum lagi, campur lagi, sampai bosan. Jadi sampai beliau mereka sebagian antara mereka mengatakan Allahumma la'anhu ma aktsara an yu'ta bihi ila Rasulillah. Jadi ya Allah laknati Abdullah itu. Jadi alangkah seringnya dia itu dibawa menghadap Rasulullah gara-gara mau dicampur. Jadi gara-gara mau dicampur. Rasulullah SAW kemudian mengatakan la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu itu jangan laknat Abdullah. Dia itu lo cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Ada satu yang unik dalam hadis itu. Loh, Rasulullah itu mengakui kalau dia itu cinta sama Allah sama Rasulnya. Tapi tukang minum khamr. Kadang-kadang memang orang itu kayak gitu ya, Pak. Seneng gitu karo ustaz, seneng karo taklim, tapi bikin resek. Ya ono wae masalah iku. Tapi kan gak oleh taklim ya ora gelem. Dikongkon-koncoan karo preman-preman, yo nangis gak gelem, gak mau. Kesenengane koncoan karo konco ngaji, tapi yo ono wae kelakuane. Ya bikin masalah. Memang sebagian orang tuh kayak gitu sembarno memang ono ceritane. Gitu tuh ono ceritane, ono riwayati gitu loh. Jadi ono salafi. Ono riwayati Abdullah tadi. Dia itu sahabat karibnya Rasulullah, seorang sahabat. Jadi akrab gitu dengan Rasulullah SAW. Tapi tukang minum khamr. Setiap kali minum khamr dicampur, minum khamr lagi dicampur. Para sahabat sampai bosan. Saking seringnya dicampur. Dan dicampur minum khamr kan lumayan 40 kali cambukan. Ya lumayan loro. Ya 40 kali cambukan. Tapi ada orang-orang tertentu itu lebih baik dicampur daripada gak minum khamr. Ini masalah. Ini tego loro timbang gak minum khamr. Itu kan jadi masalah. Lah, kadang-kadang ya ikhwan, kadang-kadang orang itu yakinnya Allah itu Tuhannya. Dia itu yakinnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakinnya Muhammad itu Rasulullah. Dan yakinnya wajib menjalankan syariat. Tapi kalah sama hawa nafsu nih. Yuk nonton YouTube, nonton sing enggak, delok sing enggak ngono ya saiki. Kalau biyen itu minum khamr, saiki YouTube. Saiki ku sing enggak iku, saiki ya semacam itu. Dan itu harus diakui. Bahwasanya memang manusia itu semacam itu. Apakah dia juga tetap illa harramahallahu 'alan nar? Iya. Sabda Rasulullah tetap berlaku. Illa harramahallahu 'alan nar. Kecuali Allah haramkan dia atasnya neraka. Tapi maknanya yang kedua, bukan makna yang pertama tadi. Allah haramkan atas neraka, maknanya Allah haramkan dia kekal di dalam neraka. Bukan gadis neraka. Bisa jadi dia itu masuk neraka, tapi enggak kekal di dalam neraka. Suatu ketika pasti akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi itu ada dua makna kemungkinan. Jadi dua makna ini. Orang yang dikatakan tidak masuk neraka itu bisa jadi tidak masuk neraka dalam arti tidak nyentuh neraka. Dalam arti yang kedua tidak kekal dalam neraka. Tergantung kepada amal yang dia lakukan selama hidup di alam dunia. Nah, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, tatkala mendengar statementnya, pernyataannya beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam pikirannya Mu'adz, masya Allah, ternyata untuk masuk surga, untuk tidak ke neraka itu gampang. Intinya pokoknya sidqan min qalbi. Orang itu sidqan min qalbihi, jujur dalam ketauhidannya, jujur di dalam keimanannya. Di dalam dia bertauhid, benar-benar jujur dari relung hati yang terdalam. Dia itu kemudian ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh mboten ini sak viralkan, ini kalau bahasa kita. Jadi boleh mboten ini itu tak sebar-sebarkan awalnya nih. Afan ukhbiru bihin nas. Boleh enggak tak kabar-kabarkan kepada semua orang. Itu kalau bahasa kita kan tak viralkan, itu kalau zaman sekarang. Boleh enggak ini tak share kemana-mana. Rasulullah SAW mengatakan jangan. Khawatirnya orang-orang itu akan nyembranakno. Orang-orang itu yattakilu. Yani yattakilu wis gampang. Wis pokoke
masih titik rapopo, yang penting tauhidnya sempurna, insya Allah masuk surga kapan-kapan. Repot lah nyahwan. Semacam itu. Makanya Rasul mengatakan jangan. Dan ini penting ya. Ini penting. Terutama bagi ikhwah sadidah, bagi muballigh gitu ya. Tidak semua kebenaran itu disampaikan. Dan tidak semua kebenaran yang disampaikan di suatu tempat itu disampaikan di tempat yang lain. Itu disampaikan di tempat yang lain. Dan tidak semua kebenaran itu diamalkan. Tidak mesti. Melihat kondisi. Jadi melihat kondisi. Tidak semua yang Anda ketahui tentang Islam kemudian disampaikan. Ini kata Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Ini innali wi'a'ani min Rasulillah. Aku itu mempunyai 2 wadah ilmu. Aku itu mempunyai 2 jenis ilmu. Amal awal faqat abuthuhu. Yang pertama iku tak sebar-sebarno. Ya, ilmu yang pertama itu yang oleh Abu Hurairah disebar-sebarkan, diviralkan gitu ya, diajarkan sehingga beliau menjadi salah satu sahabat atau menjadi sahabat paling utama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu ilmu jenis yang pertama. Wa ammal akhar, adapun ilmu yang lain, seandainya aku ajarkan laquti ahadzal hulqum, kata Abu Hurairah. Kalau ilmu yang kedua ini aku ajarkan, aku sampaikan, ini leherku putus, ngono. Maksudnya, aku bakal dibunuh mati. Laquti ahadzal hulqum. Ilmu yang kedua yang aku tahu dari Rasulullah, yang aku terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau aku berani menyebarkan, taruhannya nyawa. Maksudnya apa? Abu Hurairah itu kan santri yang paling perhatian. Jadi beliau itu pagi, siang, sore, malam itu urusan ngaji. Para sahabat itu ono sing kerja, ono sing dagang, ono sing tani gitu. Tapi Abu Hurairah gak peduli itu semua. Jadi pagi, siang, sore, malam itu urusannya belajar. Makanya beliau itu banyak tahu yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Lah, ada jenis-jenis ilmu itu yang sengaja beliau tutup. Gak beliau sampaikan. Karena ilmu itu kalau disampaikan taruhannya nyawa. Tapi ilmu itu para ikhwah, ilmu yang tidak berkaitan dengan syariat. Tapi berita-berita ilmu yang berkaitan dengan berita-berita Rasulullah, berkaitan dengan dunia perpolitikan. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW sekali secara terbuka. Jadi kata Hudzaifah dalam Sahih Muslim. Jadi kata Hudzaifah, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam itu ba'da salat subuh itu ceramah. Enggak biasanya ceramah, pokoknya ceramah ngono wae. Ceramah itu gak berhenti sampai azan zuhur. Jadi mulai subuh sampai zuhur itu gak berhenti. Sampai zuhur. Sing ngaji ya kuat, sing apa sahabat kalau semua mulai, masa Rasulullah ceramah tinggal mulai. Jadi kono semua mulai, gak ada berani pulang. Zuhur, azan, sholat zuhur, lanjut sampai asar. Berasar para sahabat paling berasar leran, capek tuh yo, ini lapar bisa, ini turun sarapan. Berasar itu sholat asar lanjut sampai maghrib. Setelah maghrib lanjut sampai isya. Setelah isya berhenti. Apa kata Hudzaifah? Itu kan pengajian mulai dari subuh sampai isya daurah. Ini gak berhenti, yuk gak sarapan, yuk gak istirahat, yuk gono coffee break, yuk gono opo, pokoknya segono lah pengajian. Dan itu kejadiannya cuma sekali. Seumur hidupnya Rasulullah pengajian semacam itu cuma sekali. Kata Hudzaifah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kejadian alam semesta, mulai dari tercipta sampai nanti hari kiamat. Rasulullah memperinci peristiwa demi peristiwa. Nanti di tahun ini aku akan mati. Setelah aku mati nanti, makanya jadi Khalifah Abu Bakar. Setelah itu Umar. Lah, setelah itu Utsman. Pada waktu zaman Utsman itu akan terjadi prahara. Setelah itu akan
terbunuh Utsman itu. Setelah itu akan semoga gitulah kira-kira ya gak kayak gitu ya. Itu kira-kira cerita nih. Rasulullah itu memerinci semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Detail beliau itu merinci kasus. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini sampai nanti hari kiamat. Tapi zaman itu sayang orang-orang rekaman. Orang-orang iki. Jadi sahabat itu dari mulai pagi sampai isya, ya ono sing ngantuk, ono sing gak konsentrasi, ono sing ngelemes ngono ya. Gurung sarapan pisan. Kata Hudzaifah, hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ya ono sing diilingi, ono sing dilaleni. Ya rata-rata lali. Ya rata-rata lupa. Sing diingatkan itu dikit-dikit. Yang diingat itu dikit-dikit. Rata-rata orang itu lupa. Lah, kata Hudzaifah bin Yaman, setiap kali terjadi peristiwa apa gitu ya setelah wafatnya Rasulullah, mereka baru ingat, "Lu iya, Rasulullah dulu pernah ngomong ini, tapi sekarang kejadian." Diiling-iling lagi, setelah ini ada peristiwa apa ya Rasulullah dulu ngomong apa lali. Terus kemudian kejadian lagi baru ingat. Nah, Abu Hurairah termasuk orang-orang yang sangat ingat tentang ilmu itu. Dan beliau sendiri beberapa kali diomongi secara rahasia, secara pribadi gitu. Yani, maka misalkan beliau itu pernah mengatakan ihdharus sittinat gitu. Ihdharu as-sittinat kata beliau. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Beliau mengatakan hati-hati dengan peristiwa yang akan terjadi di tahun 60-an. Kata Abu Hurairah, beliau itu pernah ngomong, ihdharu as-sittinat, hati-hati dengan peristiwa yang akan terjadi di tahun 60-an. Dari mana Abu Hurairah bisa ngomong itu? Ngerti gaib? Bukan. Ya dari tadi berita-beritanya Rasulullah yang itu tidak berkaitan dengan syariat tapi berkaitan dengan dunia perpolitikan. Lah, ilmu ini yang oleh Abu Hurairah disimpan, ditutup. Kalau diomongkan bahasa-bahasa apa tadi? Bahasa-bahasa umum kayak tadi. Jadi bahasa-bahasa umum semacam tadi. Lah, itu contoh ya, tidak semua ilmu itu disampaikan. Tidak semua ilmu itu disampaikan. Contoh yang lain ya, dan tidak semua ilmu itu, tidak semua kebenaran itu diamalkan. Lihat kondisi. Masih ingat pada waktu Fatu Mekkah? Pada waktu Fatu Mekkah, jadi Ka'bah tatkala masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, itu kan ada 360 berhala. Sebagiannya di dalam Ka'bah, sebagiannya di luar Ka'bah. Jadi pada tahun Hudaybiyah, Fatu Mekkah terjadi pada tahun 8. Rasulullah SAW pernah umrah itu tahun 7. Jadi pada waktu Rasulullah umrah itu ya ngelilingi Ka'bah, sekaligus ngelilingi apa? Ya sekaligus ngelilingi berhala. Wong memang berhala itu wakil di pinggir Ka'bah semacam itu. Tapi enggak diudik-udik sama Rasulullah. Enggak biarin aja sama Rasulullah. Karena beliau belum mempunyai kekuatan. Begitu tahun 8 Ramadan tahun 8 Makkah itu berada dalam kekuasaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makkah itu berada dalam kekuasaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali beliau lakukan menghancurkan semua berhala yang ada di pinggir-pinggir Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah. Selesai masalah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu ngomong sama Aisyah. Beliau itu ngomong sama Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bil jahiliyah lahaddamtul Ka'bah wa abniha ala qawaid Ibrahim wa ulzikuha bil ard wa aj'alu laha babain." Kata Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, seandainya bukan karena kaummu orang-orang Quraisy ini barusan masuk Islam, aku itu kepingin menghancurkan Ka'bah. Aku itu kepingin menghancurkan Ka'bah. Dan aku akan bangun kembali seperti bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Aku akan tempelkan Ka'bah itu kembali ke tanah. Dan aku akan buat Ka'bah itu punya dua pintu.
Jadi Ka'bah yang sekarang itu para ikhwan, itu bukan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah yang sekarang ini Ka'bah sejak zaman Rasulullah SAW. Jangan tahu toh, 5 tahun sebelum Rasulullah jadi Nabi itu ada peristiwa apa? 5 tahun sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi, berarti di umur 35 beliau itu kali itu. Setelah nikah, Rasulullah nikahnya umur 25. Peristiwa ini terjadi di umur 35, 5 tahun sebelum beliau jadi Nabi. Itu ada satu peristiwa besar, renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah. Ya Ka'bah itu renovasi barang. Jadi beberapa dinding Ka'bah itu sudah keropos, sudah runtuh. Akhirnya orang-orang Mekah, mereka itu sepakat untuk renovasi Ka'bah. Ka'bah itu dihancurkan. Kemudian mereka membangun kembali. Wong Mekah itu sugi-sugi, tapi hartanya roto-roto, haram. Makanya mereka tahu Ka'bah itu milik Allah. Mereka itu ngomong, jangan ada seorang pun yang sedekah untuk Ka'bah kecuali harta halal. Yo susah ngumpul harta halal, roto-roto hartanya haram. Akhirnya ada yang kerja, oleh dapat duit dikit dikumpulkan, Akhirnya dikumpulkan, duitnya itu nggak terlalu banyak. Mulailah mereka itu membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Singkat cerita, Ka'bah itu intinya dari mana? Intinya Ka'bah itu kan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu pada zaman sekalian bentuknya itu bukan kubus. Ya ini aja. HP. Bentuknya Ka'bah zaman Nabi Ibrahim itu kayak gini. Bentuknya itu 4 persegi panjang kayak begini. Jadi 4 persegi panjang semacam ini. Ini itu Hajar Aswad. Yaman itu mana? Sana barat ya. Sana barat ya, Yaman itu sana. Di sini itu Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Hajar Aswad ini rukun Yamani. Di sini pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah zaman Nabi Ibrahim itu 2. Pintu timur sama pintu barat. Pintu timur itu yang ada sekarang, sama pintu barat. Kemudian lurus begini. Lah, di tengah-tengahnya ini aja hijir yang orang caranya punya hijir Ismail itu berada di tengah-tengah Ka'bah. Terus dinding Ka'bah itu nempel tanah. Enggak ada itu kan namanya syadharwan. Yang tinggi itu loh, baru setelahnya baru dinding. Itu enggak ada kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada waktu dihancurkan oleh orang-orang Quraisy, wong Quraisy itu nakalan. Bangun Ka'bah itu nakalan. Jadi mereka itu bangun pondasinya itu dapur. Sadarwan itu kan pondasi Ka'bah. Itu dibangun pondasinya itu dapur. Karepe ini agar orang itu enggak bisa sembarangan masuk Ka'bah, kecuali orang yang mereka izinkan. Jadi orang yang mereka izinkan akhirnya dibuat tinggi. Terus pintu barat ditutup. Ini enggak usah pakai pintu dikakakin pintu, pintu kene tok. Pintu kene tok. Kemudian sampai dari Hajar Aswad ke sini. Dari rukun Yamani ke sini. Duit entek. Ada titik. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, "Dia apa ini? Dilanjutkan enggak mungkin." Yo wis potong. Akhirnya dipotong di tengah. Di tengah. Akhirnya jadilah Ka'bah itu berbentuk kubus. Dipotong di tengah. Makanya kan dalam syariat tawaf kan enggak boleh tuh orang itu ngeliling Ka'bah cuma kotaknya tok. Kalau orang ngelilingi Ka'bah cuma kotaknya tok, itu tawafnya enggak sah. Kenapa? Dia itu enggak ngelilingi Ka'bah. Ngelilingi separuh Ka'bah. Karena orang itu baru dianggap ngelilingi Ka'bah kalau dia itu ngelilingi hijir. Karena hijir itu di zaman Nabi Ibrahim masuk di bagian Ka'bah, masuk dalam bagian Ka'bah. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu barusan masuk Islam, orang-orang Quraisy barusan masuk Islam, aku itu ingin menghancurkan Ka'bah ini. Lalu aku akan bangun kembali kayak Nabi Ibrahim. Dindingnya itu nempel tanah. Langsung, usah ono pondasi yang dhuwur itu enggak usah. Aku akan jadikan dia punya 2 pintu timur, pintu barat. Dan bentuknya kayak zaman Nabi Ibrahim. Tapi peristiwa ngomongnya itu Rasulullah bicara itu tahun 8. Sedangkan Rasulullah SAW meninggal dunia tahun 11. Ka'bah gak ada udik-udik sama Rasulullah.
Biarin aja. Ka'bah itu dibiarin aja sama Rasulullah, gak digugat, yuk gak dihancurkan, yuk gak diapakan. Padahal Mekah sudah masuk wilayah siapa? Wilayahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khawatir terjadi fitnah. Jadi itu adalah peristiwa besar. Dalam arti Ka'bah itu salah, dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Meskipun begitu, sekelasnya Rasulullah SAW, beliau tidak langsung merubah Ka'bah kepada posisi yang tepat, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena para ikhwan azanillahu wa iyyakum, tidak semua kebenaran itu disampaikan, tidak semua pendapat itu disampaikan. Makanya aku rotok gregetan kadang-kadang mendengar sebagian asatidz itu semua yang dimojok di kitab itu disampaikan dalam pengajian. Jadi kadang-kadang itu apa ya? Ya tidak mestinya, tidak selamanya semacam itu. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menyampaikan satu ilmu. Ilmu itu didengar oleh siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal ingin memberitahukan ini kepada para sahabat, tapi malah dilarang oleh Rasulullah SAW. La fayattaqilu, jangan. Khawatirnya mereka itu salah faham. Jadi dikironi masuk surga itu yang penting bertauhid, gak usah amal. Entah malah kabeh. Gak usah amal. Khawatir itu disalah fahami, maka kemudian dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Paridin azani Allahu wa iyyakum. Para ikhwah fiddin azani Allahu wa iyyakum. Terakhir dalam hadis ini, tapi pertanyaannya, loh, kalau Mu'adz itu dilarang nyampaikan hadis ini, loh kok hadis ini nyampe ke kita? Nyampe ke kita berarti kan kalau Mu'adz itu ceritakan, itu ceritanya adalah di akhir hayat. Mu'adz itu gak pernah cerita. Arpi ngomong Rasulullah ngelarang gitu ya. Di ujung hayat, di detik-detik menjelang wafat, sakit parah, Mu'adz itu gelisah banget. Ya mikir hadis ini, mau disampaikan Rasulullah nggak boleh, mau gak disampaikan satu-satunya orang yang ngerti hadis itu aku. Berarti kalau nggak disampaikan berarti aku nutup menyembunyikan ilmu, dan menyembunyikan ilmu itu juga dosa. Iki piye? Mau disampaikan dosa, mau gak disampaikan dosa. Mau disampaikan dosa karena melanggar larangan, mau gak disampaikan dosa karena nyimpen ilmu juga dosa. Mau atau sampai gelisah, antum menyampaikan salah, gak nyampaikan juga salah. Dalam kondisi semacam itu, maka berlakulah kaidah tazahum. Tazahum ini benturan antara dua yang sama-sama terlarang. Benturan antara dua perbuatan yang sama-sama terlarang. Dalam kondisi itu, lakukan sesuatu yang terlarang yang lebih kecil untuk menghindari larangan yang lebih besar. Contoh, dengan itu jalan-jalan di pinggir sungai. Terus mbak-mbak kecemplung sungai Arab mati. Mbak gak khawat, ya mbak pakaian sakor karuan itu. Tolong. Di tengah sungai gak sungangi, gak renang. Sampai yang itu pinter renang. Sekarang kondisinya sulit. Mau nyemplung ke sungai, renang, konsekuensinya yuk meluk lah. Bocah wedok iku ayu pisan. Gitu ya. Itu dipeluk gitu toh. Diangkat untuk dibawa ke sana. Bisa jadi malah sampai di luar sana itu harus buat nafas buatan. Nah, nafas buatan itu kan ciuman. Ini arepe gak dibuat nafas buatan ya arepe mati. Arepe dibuat nafas buatan kok lanang karo wedok ngono.
lihat-lihat orang di sekitar, nggak ada perempuan. Ataukah dibiarkan konsekuensi ini mati? Sebenarnya mbak, sampean nggak mahramku, masa ngono rek. Ini sebenarnya mbak sampean nggak mahramku, ini barno wae. Yang paling selamat kan ini ono jaring. Ngono yo. Jadi wo itu jolo, seret ngono. Iku paling selamat, tapi kan nggak mungkin yo kondisi semacam itu kan nggak ono jolo. Itu mau dibiarkan Anda dosa. Berarti membunuh. Mampu menyelamatkan, nggak menyelamatkan itu hukumnya membunuh. Tapi ini menyelamatkan konsekuensinya kayak tadi. Ini maju mundur haram. Gak nyelamatkan haram, nyelamatkan juga haram. Ini namanya tazahum al-mafasid. Benturan antara dua perbuatan sama-sama haram. Apa yang dilakukan? Terjang keharaman yang lebih kecil untuk menghindari keharaman yang lebih besar. Mana di antara keduanya lebih besar? Membunuh. Membunuh itu jauh lebih besar dibandingkan nyentuh wanita yang nggak halal, dibandingkan lagi ciuman. Bahasanya kan bahasa ekstranya, bahasa vulgarnya kan ciuman. Buatan itu loh. Itu kan ciuman. Maka saya katakan, masuklah ke sungai itu, angkat wanita itu di luar. Kalau bisa lakukan dengan cara lain, lakukan lain. Kalau nggak bisa, lakukanlah nafas buatan. Meskipun efeknya ya ciuman itu, yang bukan istrinya. Karena itu untuk menghindari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu matinya wanita ini, yaitu matinya jadi wanita ini. Lah itu namanya tazahum al-mafasid. Dalam masalah ini Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an itu bingung, mau disampaikan dilarang, mau gak disampaikan juga dilarang. Akhirnya beliau pikiran, tidak menyampaikan ilmu itu pasti dosa. Sedangkan larangannya Rasulullah SAW dari hadis ini nggak boleh disebar, itu kan khawatir salah faham, khawatir sembrono, masih bisa diatasi. Dalam arti masih bisa diatasi. Kalau kemudian orang itu disampaikan hadis ini kemudian disampaikan makna sebenarnya, kan selesai masalah. Akhirnya beliau sampaikan, itu pun ta'assuman, tetap dengan rasa bersalah. Wong dilarang nyampaikan kok nyampaikan. Ya aku ki salah, tapi yo gimana lagi? Gitu ya, gimana lagi? Itu makna akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Ta'assuman itu khawatir, yani tetap dengan perasaan berdosa. Dan ini satu kaidah penting ya, kawan. Ini satu kaidah penting. Antum itu kali lihat ada teman satiza gitu ya yang melakukan kesalahan. Oh, jangan cepat-cepat disalah loh. Kadang-kadang dia itu terpaksa loh melakukan perbuatan semacam itu. Kondisinya itu kalau ini dilakukan akan begini, kalau gak dilakukan akan begini. Beliau terpaksa kadang-kadang melakukan perbuatan semacam itu. Kita itu zalim kadang-kadang menghadapi orang itu dengan kacamata luar. Menghadapi orang itu harus dengan kacamata seandainya aku jadi dia. Posisinya gimana? Posisinya itu posisinya itu kadang-kadang itu bagaimana? Dan yang macamnya. Banyak hal ya, kawan, yang menjadikan kita itu kondisi terpaksa harus melakukan. Contoh, jenengan misalkan diundang oleh kakak. Antum itu punya kakak. Kakak arepe mantu. Dek, sesuk datang dek yo. Lah sampean kan iso ceramah, Dek. Yani sampean jadi sahibul hajah, wakil sahibul hajah. Tuh gimana? Ini gimana? Antum itu tahu persis. Kakak itu kalau ngundang gak dituruti, bisa sampai putus silaturahim sampai hari kiamat. Karena ono toh model-model orang semacam itu. Padahal antum tahu persis kakak ini gak ngaji, besok itu bakal dangdutan. Ini sudah bakal dangdutan itu sudah pasti. Gimana ya? Teko dosa, gak teko putus silaturahim ya dosa. Akhirnya antum misalkan memutuskan datang.
Ya ustadz itu misalkan dua kakak sing durung ngaji misalkan ngono. Terus ustadz itu datang. Terus dia syuting. Zaman saiki kan serba video loh. Serba video. Terus di-upload ngono ya. Terus di-upload. Ada orang ngerti, dipotong lah. Jadi ustadz fulan ceramah dalam acara mantenan penuh ikhtilat. Ya ono suara musiknya, manteni dikuadi, ngerti dikuadi enggak? Ya dipajang ngono lho. Akhirnya disari Ustadz Salafi kurang ajar. Kan gak karu-karuan. Sambil itu gak ngerti kondisi. Ustadz itu melakukan itu kondisinya kayak apa? Beliau datang ke situ tuh penuh dengan ta'assuman. Kemudian ada orang dolim menghukumi dari pintu luar. Itu dolim. Ana bukan membela ustadz itu, tapi kondisi itu kadang-kadang terjadi dan kita semua pun merasakan itu. Jadi kita semua, kalau ana yang ngundang itu orang luar, itu gampang. Jadi yang ngundang itu hanya sekedar tonggo, hanya sekedar konco, hanya sekedar orang lain. Itu ana katakan, Pak, kalau saya yang diminta ceramah, saya punya satu syarat. Apa Ustaz? Nggak ada musik. Oke Ustaz. Apa mana Ustaz? Manut nih aku di kongkon ceramah. Pokoknya pada waktu acara saya nggak ada musik. Tapi sebelumnya angsal tau Ustaz. Ngono piye ngono. Wis pokoknya gak aku ngono. Akhirnya pada waktu acara itu dari A sampai Z murotal. Ngono ngerti. Aku mulai ganti dangdutan. Sekarang pokoknya pas aku gak. Ini enggak ada musik. Kalau Pak D yang ngundang atau siapa yang ngundang, tapi anak bukan disuruh untuk ceramah, gak disuruh untuk sambutan apapun, itu mesti Anda datang sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kewaya toh sehari sebelumnya datang sama keluarga. Sementara Pak D, saya besok ada acara, jadi bisanya datang sekarang. Ya durung ono musik, durung ono apa, durung ono istilah, durung ono apa. Wong masih besoknya acara. Ya bi, alhamdulillah, matur suwun, Pak D matur suwun. Sampeyan teko, memang sampeyan wong sibuk, wis kewaya tok ngono. Sesuk yo acara, mbok acara turu, mbok acara apa ngono. Pokoke ono acara. Ini sesuk ono acara to, sesuk ono acara ngono. Acara apa? Wis pokoke semacam itu. Jadi pokoknya ini semacam itu dan semacam itulah. Nah, kalau aneh disuruh untuk ceramah itu mesti gak gelem. Piye lah carane gak mau? Sik enom Pak D masih kecil ya siapa ngono lah paman sapa terus dadi apa. Ini. Tapi itu gak mesti bisa terjadi. Ini kadang-kadang kan posisinya dia itu adik. Sama keluarganya sing iso ceramah hanya dia. Kemudian terjadi yang terjadi. Maka kadang-kadang orang itu dolim menghukum itu dari luar. Kadang-kadang ini tuh terjadi. Kasus semua hati ini. Menyampaikan dosa enggak menyampaikan dosa, akhirnya menyampaikan ta'assuman. Ini ta'assuman. Jadi semacam itu. Wallahu a'lam. Saya insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.